Pemirsa, jumpa lagi di channel ini. Pemirsa, kali ini kita masih meneruskan perjalanan di sekitar Cidore yang menuju ke Lumbir. Lumbir masih wilayah Banyumas. Jadi Lumbir ini masih wilayah Banyumas yang nanti berbatasan dengan Cilacap Barat. Kali ini kita sedang melaju di pegunungan dan suasana hujan deras di saat ini membuat jalanan menjadi licin dan harus lebih berhati-hati dalam mengendarai kendaraan saat hujan seperti ini. Pemirsa, tentu Anda tidak asing lagi, terutama yang lahir tahun 70-an atau tahun 80-an. Tentu kalau lahir tahun 80-an, berita mengenai peristiwa mengenaskan di daerah Lumbir tidak terlalu ingat ya, karena usia baru 8 tahun. Jadi di tahun 1988, di tahun 1988 di Lumbir terjadi peristiwa mengenaskan, di mana ada peristiwa tempe bongkrek ya, tempe bongkrek atau makanan yang terbuat dari sisa ampas pembuatan minyak ya, yang dibuat tempe, bisa disebut juga tempe menjas atau tempe bongkrek. Memang rasanya manis ya, manis dan gurih, jadi cocok dijadikan cemilan atau seperti makanan ringan lainnya. Di samping juga enak dibikin lauk. Namun demikian, kalau ditilik dari segi kesehatan, konon katanya ini tidak mengandung vitamin ya, hanya enak dirasa. Namun demikian, kalau pemasak ya, kalau masaknya tempe bongkrek ini ya, salah bisa menimbulkan bahaya seperti terjadi di Lumbir, Banyumas di tahun 1988, di mana saat itu banyak warga yang membeli tempe bongkrek harus dilarikan ke rumah sakit, dan banyak yang meninggal, kalau tidak salah sampai 37 yang meninggal karena tempe bongkrek ini. Jadi ada yang mengantar keluarga yang meninggal, kemudian yang mengantar ini juga meninggal. Bahkan penjual tempe bongkrek ini juga meninggal, karena di samping menjual, dia juga mengkonsumsi atau makan tempe bongkrek hasil buatannya. Menurut kabar yang beredar, kesalahannya karena membuat tempe bongkrek ini menggunakan wadah dari tembaga. Nah, ini yang menjadi pemicunya, menjadikan tempe bongkrek ini menjadi mengandung racun, karena
mungkin reaksi kimia antara bahan dari ampas kelapa yang dibuat minyak, ampasnya, kemudian menggunakan wadah terbuat dari tembaga. Dan kabarnya kalau membuatnya menggunakan wadah terbuat dari plastik, katanya aman, namun tidak tahu kebenarannya. Ya, itulah peristiwa yang mengenaskan di Lumbir, daerah ini yang kita lewati, di mana di waktu itu terjadi peristiwa tempe bongkrek yang banyak membawa korban hingga 37, sehingga rumah sakit menjadi sangat sibuk. Peristiwa itu di tahun 1988 ramai diberitakan oleh koran-koran lokal maupun koran-koran nasional, yaitu dari Suara Merdeka di Jawa Tengah yang begitu terkenal, juga memberitakan sampai berbulan-bulan. Jadi ramai sekali berita mengenai daerah Lumbir ini di masa itu, yang mencekam beritanya dan selalu menjadi trending atau berita utama di sejumlah koran-koran nasional. Dan sekarang setelah puluhan tahun, daerah Lumbir ini menjadi daerah yang cukup bagus ya, pembangunannya dan kemajuannya. Lihat saja saudara, di daerah Lumbir ini, di area hutan, kita bisa melihat suasana yang bersih dan indah bertata rapi. Jadi peristiwa mengenai tempe bongkrek di daerah Lumbir ini sebetulnya beberapa waktu itu sudah dilarang orang membuat tempe bongkrek di masa Presiden Soeharto waktu itu. Jadi larangan membuat tempe bongkrek itu sudah beredar karena sebelum itu juga banyak membawa kerugian yang besar dari pembuatan tempe bongkrek ini di daerah-daerah di Banyumas khususnya. Dan pembuatan tempe bongkrek ini sudah semenjak zaman Belanda. Ya, karena orang Indonesia yang terkenal dengan ulet dan bisa bertahan hidup dengan apapun, meskipun zaman Jepang, zaman Belanda kesulitan makanan karena makanan hasil panen banyak dikirim ke negeri Belanda atau ke negeri Jepang, maka orang Indonesia yang terjajah kesulitan makanan, maka bisa makan seadanya, termasuk tadi itu ampas kelapa yang mestinya dibuang, ternyata bisa dibuat tempe, dinamai tempe bongkrek ataupun menjas. Sampai sekarang masih ada makanan yang namanya tempe bongkrek ataupun menjas di daerah Banyumas. Namun alhamdulillah, karena pengetahuan yang dimiliki atau pengalaman yang dimiliki sampai saat ini, mengkonsumsi tempe bongkrek di daerah Banyumas kebanyakan aman-aman saja. Namun saya tidak menganjurkan Anda untuk mencoba atau makan tempe bongkrek atau menjas ini. Yaitu saudara, cerita mengenai peristiwa masa lalu di daerah Lumbir, yaitu di peristiwa tahun 1988, peristiwa besar yang sangat menghebohkan.
di mana daerah Lumbir, daerah yang di atas gunung, ternyata waktu itu trending, waktu itu viral karena adanya peristiwa tempe bongkrek ataupun menjas yang biasa dibuat gorengan. Ya saudara, kita masih menyusuri daerah Lumbir dalam kondisi hujan dan jalanan begitu licin, sedang menuju ke arah Majenang ya, menuju ke arah Cimanggu. Nah ini suasananya, toko-toko masih banyak yang tutup karena hujan seharian. Dari pagi sampai siang hari hujan, dan saat melewati ini waktu sudah menunjukkan habis duhur ya, waktu habis duhur ini. Namun suasana masih seperti pagi hari karena mendung ya, mendung yang tebal dan hujan yang tidak kunjung reda, hujan terus menerus sampai saat ini. Di jalan yang licin ini kita harus ekstra hati-hati dalam mengendarai kendaraan. Diusahakan menggunakan ban yang masih baru agar tidak licin, dan diusahakan saat mengerem di jalan yang basah ini tidak sampai rodanya berhenti. Jadi untuk mengerem itu hanya untuk mengurangi kecepatan ya, sehingga tidak terpeleset. Jadi di jalan raya pun kita bisa terpeleset kalau salah dalam pengereman. Di daerah ini juga sering terjadi mobil-mobil yang tidak kuat nanjak ya, atau terguling. Pernah suatu waktu saya dari Bogor pulang lewat Bandung menggunakan bis, dan di daerah Lumbir ini ada truk gandeng yang terperosok ya, sehingga sulit sekali untuk melanjutkan perjalanan menunggu evakuasi dari truk tersebut. Padahal waktu itu jam 3 malam, sehingga sampai ke tempat tujuan menjadi lambat karena adanya insiden terperosoknya truk gandeng di daerah ini. Kontur jalan yang naik turun dan menikung, ciri khas daerah pegunungan Lumbir dan lainnya, membuat kita berjalan harus lebih berhati-hati